Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki peraduan malam, kita akan mendengar firman Tuhan dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan indah sebelum kami beristirahat mau mendengar firman-Mu. Karena itu kuduskan kami, supaya kami layak mendengar firman-Mu. Teguhkan, kuatkan kami di dalam roh-Mu, sehingga kami memahami, mengimani firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan ayat 32. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan kita adalah dari ayat 31 mengatakan, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Didahului masuk ke dalam kerajaan Allah. Pernah terjadi, saudara-saudara, seseorang yang bernama Tuan Nadijuluhian sudah punya tiket. Akan tetapi ketika tiba waktu pemberangkatan, dia ditunggu-tunggu hingga melewati waktu yang ditentukan belum muncul. Akhirnya pimpinan perjalanan mengatakan, dahulukan peserta kloter lain yang mungkin sudah ada di tempat ini. Kita harus tepat waktu. Dan benar, ada seorang ibu bernama Naipudihian menggantikannya. Ketika Tuan Nadijuluhian datang, kendaraan sudah jalan. Dia mendatangi konter pemberangkatan. Dia protes bahwa dia sudah punya tiket. Kenapa tidak ditunggu? Dia masih sempat lihat kendaraan yang harusnya dipakai tadi. Juga sempat melambaikan tangan meminta agar kendaraan kembali menjemputnya. Tetapi pihak travel berkata, maaf Pak, perusahaan tidak mau terlambat waktu karena penumpang yang kurang disiplin. Bapak telah digantikan oleh Ibu Naipudihian. Dan jika Bapak masih mau meneruskan perjalanan ini, tetapi dengan ketentuan harus disiplin, masih bisa kloter berikut. Saudara sahabat renungan Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, tidak jauh beda pengalaman Tuan Nadijuluhian dengan para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dalam nas ini. Melihat posisi mereka sebagai imam kepala lagi, yang tentu tahu banyak tentang kehidupan penyembahan kepada Tuhan. Demikian juga tua-tua umat Tuhan, mereka adalah orang-orang yang dituakan, seharusnya memiliki wawasan luas tentang kerajaan Allah. Tentu paham sekali dengan perkembangan berita tentang kerajaan Allah, di mana Yohanes Pembaptis sudah dengan keras mengatakan bahwa Mesias sudah berada di tengah-tengah mereka. Tetapi ketika
mereka menanyakan dari siapa kuasa Tuhan Yesus. Sebaliknya Tuhan Yesus menanya mereka, dari manakah baptisan Yohanes? Mereka tidak bersikap jujur, sebab mereka mengatakan tidak tahu, padahal mereka tahu sebenarnya. Kemudian motivasi mereka menanyakan tentang kuasa Yesus juga adalah gugatan tentang kemesiasannya. Atas hal itulah Tuhan Yesus berkata bahwa mereka akan didahului oleh para pemungut cukai dan perempuan sundal masuk dalam kerajaan Allah. Padahal selama ini mereka ini dicap sebagai orang-orang berdosa. Tetapi mereka sangat tanggap akan kehadiran pemberitaan Yohanes Pembaptis tentang pertobatan dan mempercayai Yesus sebagai Mesias yang dinantikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika tiket perjalanan ke Holy Land Tuan Nadi Juluhian didahului oleh Ibu Nadi Pudihian, Tuan Nadi Juluhian masih bisa nyusul, asalkan punya disiplin yang ketat. Lalu bagaimana dengan pemuka agama yang tidak mau menyesali diri dan percaya kepada Tuhan Yesus? Sesungguhnya selagi matahari belum terbenam, selagi napas masih ada, artinya masih hidup secara fisik biologis, masih ada kesempatan agar diikutkan masuk dalam kerajaan Allah. Akan tetapi saudaraku, sekarang firman ini adalah untuk kita, bukan lagi kepada Yahudi zaman dulu. Keinginan firman ini agar tidak ada yang mendahului kita lagi. Dan lebih keras, jangan ada pula yang tidak masuk dalam kesempurnaan kerajaan Allah. Kita semua harus bersama dalam kerajaan Allah hingga akhirnya. Tidak ada dari antara kita, sahabat Renungan Shalom, yang mendengar firman ini yang tidak jadi masuk ke dalam kerajaan surga kelak. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami semua supaya kami sungguh beriman di dalam anak-Mu Yesus Kristus, supaya kami tidak didahului oleh yang lain lagi, tetapi kami bersama-sama dalam kerajaan-Mu dan hingga kesempurnaannya kelak. Kuatkan kami Bapa dalam roh-Mu. Dan kami juga berdoa untuk istirahat malam kami. Tuhan lindungi kami, jagai kami. Ampunkan kami dalam segala dosa kesalahan kami sepanjang hari ini. Dan walaupun sedikit yang boleh kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan, kami persembahkan itu sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan berkatilah kami malam ini, beri kami kekuatan kesegaran yang baru untuk boleh bekerja dengan baik esok hari. Juga kami doakan saudara-saudara kami yang punya pergumulan. Tuhan, berilah mereka kelegaan, beri mereka jalan keluar. Dan juga saudara-saudara kami yang dirawat karena sakit, tubuhnya lemah, Tuhan, lindungilah mereka, berkati mereka, beri juga pemulihan, sehingga mereka juga boleh bekerja melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.